Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam mencari agama yang lurus sangatlah menyentuh hati kaum muslimin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Salman Al-Farisi untuk menceritakan kisah perjalanannya kepada para sahabat yang lain. Bagaimanakah perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran? Apa saja yang beliau lakukan sehingga beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berikut kisahnya, yaitu perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari agama yang benar. Salman radhiyallahu anhu berasal dari Asbahan, yaitu salah satu kota di negeri Persia. Ayahnya adalah kepala desa dan termasuk keluarga yang taat dalam beragama. Kepercayaan ayahnya dan orang-orang terhadapnya menjadikan Salman Al-Farisi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga api Majusi, yaitu api suci agama orang-orang Persia di kala itu. Pada suatu waktu, beliau radhiyallahu anhu berjalan untuk mengurusi urusan perkebunan ayahnya. Lewatlah beliau di depan gereja dan mendengarkan orang-orang sedang beribadah. Rasa penuh penasaran di hatinya membuat Salman Al-Farisi masuk ke dalam gereja dan memperhatikan ibadah mereka. Beliau pun takjub dan tertarik dengan ibadah mereka. Hingga Salman radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya ini adalah agama yang lebih baik daripada agamaku." Salman pun mencoba bertanya kepada sang pendeta, "Dari manakah agama ini berasal?" Sang pendeta menjawab bahwa agama ini dari negeri Syam. Malam pun tiba dan Salman pulang telat. Hingga ayahnya mengetahui kejadian ini. Ayahnya pun sangat marah dan berkata kepada Salman, "Sesungguhnya agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama itu." Sang ayah pun menghukumnya dengan mengekang Salman di rumah. Selang beberapa waktu, datanglah pedagang dari negeri Syam ke kota Asbahan. Salman radhiyallahu anhu yang teringat dengan jawaban sang pendeta tentang negeri Syam, akhirnya mendekati pedagang negeri Syam dan meminta untuk membawanya bersama pedagang tersebut saat mereka kembali. Tatkala Salman radhiyallahu anhu sampai ke negeri Syam, maka beliau bertanya kepada orang-orang, "Siapakah yang paling alim di tempat ini?" Orang-orang pun menjawab, "Uskuplah orangnya." Tanpa pikir panjang, Salman radhiyallahu anhu pun mendatangi uskup tersebut dan berkata, "Sungguh aku akan menemanimu dan akan mengabdi kepadamu dalam agama ini." Setelah beberapa waktu bersama pendeta itu, Salman radhiyallahu anhu pun melihat keburukan pada pendeta itu. Sang pendeta memotivasi orang-orang untuk sedekah. Namun sedekah yang ia kumpulkan tidak pernah dia berikan kepada fakir miskin melainkan untuk dirinya. Ia mengumpulkan harta sampai sebanyak 7 peti berisi emas dan perak. Tak lama kemudian pendeta itu pun meninggal. Orang-orang serta murid pendeta itu mendatanginya untuk menguburkannya. Salman radhiyallahu anhu pun membongkar keburukan pendeta itu dan menunjukkan harta ataupun peti yang disimpan oleh pendeta itu. Akhirnya sang pendeta pun disalib oleh orang-orang dan dilempari batu. Singkat cerita, mereka mendatangkan pendeta yang lain. Sang pendeta yang baru ini sangat alim. Dia beribadah siang dan malam sehingga Salman radhiyallahu anhu sangat cinta kepadanya. Di akhir hayat sang pendeta, Salman Al-Farisi meminta wasiat kepadanya. Salman berkata, "Kemanakah aku akan pergi untuk menuntut ilmu setelah engkau meninggal?" Sang pendeta menjawab, "Sungguh aku tidak tahu satu orang pun yang berada di atas jalanku, kecuali hanya satu orang, dia tinggal di Mausil." Setelah sang pendeta meninggal, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melakukan perjalanan ke Mausil dengan jarak ribuan kilometer, hingga sampailah Salman di tempat itu. Salman pun bertemu dengan pendeta itu. Salman radhiyallahu anhu tinggal bersamanya dan mendapati bahwa sang pendeta ini sungguh sangat alim. Beliau sama dengan gurunya yang sebelumnya. Namun tak lama kemudian, pendeta yang kedua ini pun meninggal dunia. Sebelum meninggal, Salman radhiyallahu anhu meminta nasihat kepada beliau, kemana tujuannya menuntut ilmu setelah sang pendeta meninggal. Maka sang pendeta memberi wasiat, "Wahai anakku, aku tidak tahu ada satu orang pun yang berada di jalanku kecuali hanya satu orang, yaitu orang yang tinggal di daerah Nasibin." Salman radhiyallahu anhu pun berangkat ke Nasibin dan bertemu dengan pendeta yang disebutkan oleh guru sebelumnya. Pendeta ini berada di atas jalan kedua pendeta sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat alim. Tak lama kemudian, sang guru yang ini pun meninggal dunia. Dan sebelum beliau meninggal, Salman radhiyallahu anhu juga meminta wasiat dari beliau. Sang pendeta pun berkata, "Pergilah engkau ke daerah Amuria." Maka Salman pun pergi ke daerah Amuria dan bertemulah Salman dengan pendeta yang baru. Salman pun tinggal dengan pendeta itu dan ikut bekerja di daerah tersebut. Beliau radhiyallahu anhu juga mendapati pendeta ini sangat alim seperti ketiga pendeta sebelumnya.
Namun tak lama kemudian ia pun meninggal dunia dan Salman juga meminta nasihat kepadanya. Maka pendeta ini berkata, "Demi Allah, sekarang tidak ada lagi guru yang berada di atas jalan kami. Tetapi akan tiba saatnya akan muncul ataupun diutusnya seorang nabi yang sama dengan agama Nabi Ibrahim. Dia akan muncul di negeri Arab. Dia tinggal di negeri Arab dan kemudian dia berhijrah ke suatu tempat yang dipenuhi dengan dua batu yang cadas. Dan di antara kedua batu tersebut banyak pohon kurma. Dan dia punya ciri-ciri yang jelas. Yang pertama, dia makan hadiah tetapi dia tidak mau makan sedekah. Dan di antara dua pundaknya ada cap kenabian padanya. Kalau kau mampu pergi ke tempat tersebut, maka pergilah." Akhirnya, orang ini pun meninggal dunia. Salman radhiyallahu anhu tinggal beberapa lama di kota Amuria sampai datangnya pedagang dari Jazirah Arab. Saat pedagang Arab datang ke kota Amuria, Salman radhiyallahu anhu menawarkan dirinya untuk dibawa ke kota Arab dengan memberikan upah sapi dan kambingnya. Mereka pun membawa Salman ke Arab. Kemudian sampai di suatu tempat yang bernama Wadi Qoro, yaitu antara Madinah dan Syam. Di tempat itu, ternyata Salman dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi. Akhirnya, beliau radhiyallahu anhu pun bekerja sebagai budak orang Yahudi. Di tempat ia bekerja, dia melihat banyak sekali pohon kurma. Beliau berharap inilah kota yang diceritakan oleh gurunya. Singkat cerita, Salman pun dijual lagi kepada sepupunya sang majikan dari Madinah. Beliau radhiyallahu anhu dibawa ke kota Madinah. Melihat suasana kota Madinah, akhirnya beliau menyadari bahwa inilah kota yang disebutkan oleh gurunya. Rasulullah SAW saat itu sudah diutus di Mekah. Namun Salman tidak mendengar kabar tentang beliau karena Salman sibuk bekerja sebagai seorang budak. 13 tahun kemudian, Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Suatu hari, Salman Al-Farisi sedang mengerjakan sesuatu di atas pohon kurma. Tiba-tiba datang sepupu majikannya dan dia berkata, "Celakalah mereka kaum Qailah. Mereka sekarang sedang berkumpul di Kuba dan menanti seorang yang datang dari Mekah. Mereka menganggap orang tersebut adalah nabi." Salman yang mendengar percakapan dua Yahudi ini gemetar dan hampir jatuh menimpa majikannya. Beliau kaget dengan kedatangan Rasulullah SAW, yaitu orang yang beliau cari-cari selama ini. Akhirnya beliau pun mengumpulkan sesuatu dari hasil pekerjaannya. Pada saat sore, Salman pun mendatangi Kuba untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beliau membawakan sesuatu. Pertemuan Salman dan Rasulullah pun terjadi di Kuba. Salman radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah saat itu, "Aku dengar engkau adalah orang yang soleh. Aku membawamu makanan ini yang aku kumpulkan dan akan aku berikan kepada kalian sebagai sedekah." Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah." Pada saat itu, Nabi tidak makan makanan tersebut. Maka Salman pun menyadari akan ciri-ciri pertama dari Nabi, yaitu tidak makan sedekah. Singkat cerita, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berjalan dari Kuba ke Madinah. Saat itu Salman radhiyallahu anhu telah mengumpulkan beberapa makanan untuk dibawa lagi kepada Rasulullah. Mereka pun bertemu di kota Madinah. Salman berkata, "Ini adalah hadiah dariku, yaitu untuk memuliakan engkau, dan ini sungguh bukanlah sedekah." Rasulullah pun makan makanan tersebut. Rasulullah juga menyuruh para sahabat untuk makan bersamanya. Salman radhiyallahu anhu pun menyadari dua tanda kenabian pada Rasulullah. Setelah itu, Salman radhiyallahu anhu ingin melihat tanda kenabian yang ketiga. Saat itu, Rasulullah sedang berada di Baqi Al-Gharqad. Nabi sedang mengantarkan jenazah untuk dikuburkan di kuburan Baqi. Ketika itu Rasulullah SAW memakai kain yang menutup kepalanya dan beliau sedang duduk bersama para sahabat. Salman pun datang dan mengucapkan Assalamualaikum. Beliau radhiyallahu anhu memutar ke belakang untuk mengecek tanda kenabian yang ketiga. Tatkala Nabi melihat Salman memutar ke belakang, maka Rasulullah tahu. Beliau pun sengaja melepaskan kainnya agar Salman bisa melihat tanda kenabiannya. Salman pun melihat tanda kenabiannya yang ketiga saat itu. Beliau langsung menuju ke arah Rasulullah dan menciumnya. Salman radhiyallahu anhu menangis pada saat itu. Akhirnya Salman pun pulang karena beliau masih status sebagai budak orang Yahudi. Singkat cerita, Rasulullah SAW menyuruh Salman untuk muqatabah,
yaitu membebaskan dirinya sendiri. Majikannya mensyaratkannya yaitu dengan harga 300 pohon kurma dan 1.600 dirham. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, bantulah saudara kalian. Para sahabat pun membantunya dengan membawa bibit kurma. Ada yang membawa 30 bibit kurma, 20 bibit kurma, 10 bibit kurma, dan sesuai dengan kesanggupan dari para sahabat. Lalu terkumpullah 300 bibit kurma. Kemudian Rasulullah menyuruh Salman untuk menggali 300 lubang untuk bibit kurma agar ditanam. Rasulullah menanam 300 bibit kurma di lubang tersebut, dan tidak ada satupun yang mati dari kurma itu. Setelah itu, Rasulullah SAW juga memberikan Salman emas seukuran telur yang kecil yang beliau dapatkan dari hasil perang. Emas itu pun diberikan kepada majikan Salman sehingga ditimbang dan harganya sesuai dengan 1.600 dirham. Salman pun akhirnya bebas dari budaknya seorang Yahudi. Beliau lalu mengikuti agama Islam bersama Rasulullah. Beliau ikut dalam perang Khandaq setelahnya, dan setelah itu tidak ada satupun perang yang tidak pernah Salman ikuti. Inilah perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dalam mencari agama yang benar, sehingga Allah mempertemukannya dengan Rasulullah. Semoga kita dapat mengambil faidah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.